Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 5 Komunikasi Sosial dan Pembangunan akan menjelaskan analisis dan studi kasus peranan komunikasi massa dalam pembangunan masyarakat. Nah, penjelasan ini terbagi atas beberapa bagian nih teman-teman. Yang pertama akan ada penjelasan mengenai komunikasi massa yang akan dipaparkan oleh Alia. Selanjutnya akan dijelaskan tentang media massa yang dipaparkan oleh Juni. Dan dilanjutkan dengan jenis-jenis media massa yang akan dipaparkan oleh Winda dan Nabila. Nah, setelah itu, Nabila akan menjelaskan tentang peran positif komunikasi massa terhadap pembangunan masyarakat bersama Nurma. Sedangkan Farah Nabila akan menjelaskan tentang peran negatif komunikasi massa terhadap pembangunan masyarakat. Lanjut, akan dijelaskan pula tentang analisis peran komunikasi massa terhadap studi kasus yang terbagi atas gambaran umum dan studi kasus, yaitu tentang germas stunting yang akan dijelaskan oleh Gilang. Dan terakhir, akan dijelaskan bentuk-bentuk media massa dan peran positif yang dipakai dan akan dipaparkan oleh Johanna. Nah, oke deh, karena sudah dikenalkan anggota-anggota kelompoknya, sekarang kita langsung masuk aja yuk ke materi pertama mengenai komunikasi massa yang akan dijelaskan oleh Alia. Silahkan Alia. Oke, terima kasih Yasmin. Jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai definisi dan fungsi komunikasi massa. Nah, pasti teman-teman sering banget dengar istilah komunikasi massa. Coba ada yang ingat nggak? Kita bahas sedikit ya. Jadi komunikasi massa menurut Bungin adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Media massa dalam hal ini adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal. Jadi, singkatnya, komunikasi massa ini adalah suatu bentuk komunikasi yang prosesnya dilakukan dengan menggunakan media massa dengan tujuan agar informasi yang disampaikan dapat diterima secara merata dan serempak mengingat khalayak yang dituju bersifat heterogen. Nah, setiap bentuk komunikasi tentunya memiliki fungsinya masing-masing, ya dong. Begitupun komunikasi massa. DeVito dalam bukunya menyebutkan beberapa fungsi pokok komunikasi massa bagi masyarakat, yaitu diantaranya yang pertama adalah menghibur. Jadi media massa ini punya fungsi untuk menyajikan program hiburan bagi masyarakat, terutama untuk relaksasi, pengalihan perhatian, dan meredakan ketegangan sosial. Tujuan media dalam memberi hiburan kepada masyarakat adalah untuk mendapatkan perhatian dari khalayak sebanyak mungkin, sehingga mereka dapat menjual hal ini kepada para pengiklan. Kemudian yang kedua adalah meyakinkan. Nah, meyakinkan atau persuasi dalam hal ini dapat datang dalam banyak hal, seperti memperkuat sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang. Kemudian, yang ketiga adalah mengukuhkan. Mengukuhkan artinya membuat kepercayaan sikap, nilai, dan opini khalayak tentang sesuatu menjadi lebih kuat. Kemudian yang keempat adalah mengubah. Media secara tidak langsung dapat mengubah kebiasaan, sikap, pendapat, atau opini khalayak terhadap sesuatu. Dan yang kelima adalah menggerakkan. Berdasarkan sudut pandang pengiklan, fungsi terpenting dari media massa adalah menggerakkan. Maksudnya adalah menggerakkan konsumen untuk mengambil tindakan tertentu. Kemudian yang keenam adalah menawarkan etika atau sistem nilai tertentu. Dengan mengungkapkan secara terbuka, adanya penyimpangan tertentu dari suatu norma yang berlaku, media dapat merangsang masyarakat untuk mengubah situasi. Yang ketujuh adalah menginformasikan. Seperti yang kita tahu bahwa media memiliki fungsi untuk mendidik nilai-nilai, opini, serta aturan-aturan yang dianggap benar kepada pemirsa atau pembacanya. Artinya, sebagian dari fungsi edukasi media diarahkan untuk membuat khalayak tersosialisasi. Yang kedelapan adalah menganugerahkan status. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian massa biasanya merupakan seseorang yang mempunyai status penting. Artinya, jika seseorang benar-benar penting, media massa akan memusatkan perhatiannya pada orang tersebut. Dan yang terakhir adalah membius. Nah, salah satu fungsi media yang paling menarik dan paling banyak dilupakan adalah fungsi membiusnya, di mana media menyajikan informasi tentang sesuatu yang mana halayaknya dalam hal ini bersifat pasif,
sehingga pemirsa atau penerima terbius ke dalam keadaan tidak aktif seakan-akan berada dalam pengaruh narkotika. Itu adalah definisi dan fungsi komunikasi massa. Selanjutnya, akan saya kembalikan ke moderator Yasmin Afifah. Terima kasih Alia atas penjelasannya. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai media massa yang akan dipaparkan oleh Juni. Silahkan Juni. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan definisi media massa dan fungsi dari media massa tersebut. Menurut Nurudin 2007 dalam Putri 2013 mendefinisikan media massa sebagai alat-alat yang digunakan dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak dan cepat kepada audiens yang luas dan heterogen. Fungsi media massa ada 4, yakni yang pertama adalah to inform atau fungsi menyiarkan informasi. Media massa berfungsi menyiarkan informasi dalam segala aspek kepada halayaknya. Yang kedua adalah to educate atau fungsi mendidik. Tidak hanya menyiarkan informasi, namun harus mendidik kepada halayaknya. Yang ketiga adalah to entertain, fungsi menghibur. Maksud menghibur di sini fungsinya untuk mengimbangi informasi yang berbobot agar khalayak merasa terhibur. Dan yang terakhir adalah social control atau fungsi kontrol sosial. Fungsi tersebut sebagai wadah berdialog antara lapisan masyarakat serta wadah dalam menyampaikan pesan dari masyarakat kepada pemerintah. Terima kasih Juni. Selanjutnya akan langsung dilanjutkan dengan jenis-jenis media massa yang akan dipaparkan oleh Winda. Silahkan Winda. Berikutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis media massa. Menurut Halik, media massa dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yakni media cetak, media elektronik, dan juga media internet. Media cetak. Media cetak terdiri dari berbagai jenis, diantaranya surat kabar, majalah, buletin, surat, poster, dan lain sebagainya. Media cetak memiliki beberapa karakteristik yang khas, diantaranya yang pertama publisitas, penyebaran pesan kepada publik. Yang kedua periodisitas atau keteraturan terbit. Yang ketiga universalitas, menyampaikan pesan yang beragam, dapat diakses oleh umum. Yang keempat, aktualitas kini, baru saja terjadi atau sedang terjadi. Yang kelima, terdokumentasi atau bisa diarsip. Dan yang terakhir adalah faktualitas, sesuai dengan fakta. Yang berikutnya adalah media elektronik. Media elektronik terbagi menjadi 2, yakni radio dan televisi. Media elektronik seperti televisi mempunyai perbedaan mencolok dengan media cetak. Fokus perbedaannya tidak hanya berkaitan dengan sifat pemberitaannya, tetapi juga penggunaan visualnya yang dominan. Televisi adalah jenis media massa yang lebih mengandalkan gambar daripada unsur lainnya. Visual televisi menggerakkan gambar untuk melengkapi teks seperti dalam surat kabar, sehingga sajian televisi terkesan lebih lengkap dan hidup. Ada beberapa karakteristik dari media televisi, diantaranya, yang pertama bersifat audiovisual, artinya gambarnya bergerak. Yang kedua, berpikir dalam gambar. Artinya komunikator harus mampu menyampaikan ide gagasan melalui visualisasi. Yang ketiga, mengatasi audiens yang buta huruf dan tunarungu. Yang keempat, pengoperasiannya lebih kompleks. Yang kelima, dibatasi oleh waktu. Dan yang terakhir adalah metode penyajiannya variatif, memiliki macam-macam siaran dan bersifat interaktif. Media elektronik lainnya adalah radio. Radio adalah teknologi yang memungkinkan pengiriman sinyal oleh modulasi gelombang elektromagnetik. Ada beberapa karakteristik dari media radio, diantaranya yang pertama radio makes pictures, artinya radio kaya dengan imajinasi pendengarnya akan penyiar ataupun materi siarannya. Yang kedua radio speak to million, artinya setiap orang secara potensial menjadi pendengar radio. Yang ketiga the speed of radio, artinya radio dengan cepat melaporkan peristiwa yang sedang terjadi atau isu yang sedang berkembang di masyarakat. Yang keempat, radio has no boundaries, artinya radio tidak mempunyai batasan kecuali dalam hal area dan juga frekuensi. Yang kelima, the simplicity of radio, radio tidak rumit pengoperasiannya. Yang keenam, radio is cheap, radio adalah elektronik yang paling murah. Yang berikutnya adalah radio as a background, artinya pendengar radio tidak tetap di depan layar. Kemudian radio is selective, artinya radio bersifat otoriter karena penyampaiannya satu arah. Kemudian radio lacks space, artinya pesan di radio harus dikemas dalam bahasa yang sederhana dan menarik.
Kemudian the personality of radio, artinya hampir setiap radio punya kelompok pendengar. Dan yang terakhir adalah radio has music. Terima kasih Winda. Selanjutnya masih akan dilanjutkan mengenai jenis-jenis media massa yang akan kembali dilanjutkan oleh Nabila. Silahkan Nabila. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media internet. Kemunculan internet membawa informasi, transformasi produksi dan distribusi informasi melalui media massa menjadi tak terbatas. Internet banyak digunakan karena aksesnya cepat, biaya murah dan penggunaannya yang mudah. Karakteristik internet dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan aksesnya. Yang kedua, biaya sangat murah. Yang ketiga, kecepatan akses. Keempat, sifatnya mobilitas. Dan yang terakhir, ketersediaan layanan yang tak terbatas. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Yasmin. Terima kasih Nabila. Setelah itu, Nabila akan kembali memaparkan tentang peran positif komunikasi massa terhadap pembangunan masyarakat. Silahkan Nabila. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran positif komunikasi massa dalam pembangunan masyarakat. Peran komunikasi massa merupakan penghubung antara komunikasi dan masyarakat melalui media massa, sehingga masyarakat mengetahui pesan yang disampaikan oleh komunikator. Menurut Hendra, tahun 2019 memaparkan peran positif media massa dalam pembangunan masyarakat. Yang pertama adalah sebagai institusi yang memberikan pencerahan kepada masyarakat luas, yaitu memiliki peran sebagai media edukasi. Media massa menjadi media yang setiap saat mendidik masyarakat supaya cerdas, terbuka pikirannya, dan menjadi masyarakat yang maju. Yang kedua, media massa juga berperan sebagai media informasi, yaitu media yang setiap saat menyampaikan berbagai macam informasi kepada masyarakat. Informasi yang terbuka, jujur, dan benar disampaikan kepada masyarakat. Maka dari itu, masyarakat akan menjadi masyarakat yang kaya akan informasi. Lalu yang terakhir, media massa juga berperan sebagai hiburan. Media massa juga menjadi institusi budaya, yaitu institusi yang setiap menjadi corong kebudayaan, katalisator perkembangan budaya. Sebagai agent of change, yang dimaksud adalah mendorong agar perkembangan budaya bagi manusia bermoral. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Yasmin. Baik, terima kasih Nabila. Masih mengenai peran positif komunikasi massa terhadap pembangunan masyarakat yang akan dijelaskan lebih rinci lagi bersama Nurma. Silahkan Nurma. Selanjutnya akan membahas kelanjutan mengenai peran positif media massa menurut Hendra pada tahun 2019 secara lebih spesifik yang lebih menyentuh berbagai persoalan di masyarakat secara aktual. Yang pertama, media massa harus mampu menjadi media edukasi dan media informasi yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga media massa harus lebih spesifik dan profesional dalam melihat sebuah persoalan di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, media massa harus fokus pada realita masyarakat, bukan hanya pada potret kekuasaan yang ada di masyarakat saja, sehingga informasi tidak menjadi propaganda kekuasaan maupun potret figur kekuasaan. Lalu yang ketiga, media massa harus mampu menjadi lembaga edukasi yang dapat memilah kepentingan pencerahan dengan kepentingan media massa sebagai lembaga edukasi itu sendiri, sehingga berbagai kasus pengaburan berita dan iklan yang dapat merugikan masyarakat tidak perlu untuk dilakukan. Lalu yang keempat, media massa juga harus menjadi early warning system atau sebagai media informasi, di mana lingkungan saat ini menjadi sumber ancaman sehingga media massa menjadi suatu sistem peringatan terhadap ancaman lingkungan, bukan hanya memberitahu sebuah informasi setelah terjadinya bahaya dan lingkungan itu sendiri. Selanjutnya saya kembalikan ke Yasmin. Baik, terima kasih Nurma. Selanjutnya, Farah akan menjelaskan tentang peran negatif komunikasi massa terhadap pembangunan masyarakat. Silahkan Farah. Ya, terima kasih Yasmin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran negatif komunikasi massa dalam pembangunan masyarakat. Komunikasi massa dalam pembangunan masyarakat memiliki beberapa peran negatif dan dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah memicu tumbuhnya westernisasi di masyarakat. Menurut McQuail, media massa bertanggung jawab atau mempunyai peran besar terhadap kebudayaan massa atau budaya populer yang dapat menjajah budaya lain.
Dalam hal ini, media massa dapat mensosialisasikan dan menanamkan budaya populer barat di negara Asia yang disebut sebagai westernisasi. Produk, musik, bahkan gaya hidup barat dapat merubah kelakuan atau attitude dan perilaku atau behavior masyarakat timur di negara Asia. Hal ini tentu saja memberikan dampak negatif bagi perkembangan budaya lokal yang dapat berubah dan tidak dapat dilestarikan. Yang kedua, media massa memicu penurunan kualitas informasi yang diterima masyarakat. Kebebasan media sejak masa reformasi seiring dengan perkembangan waktu banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan persaingan yang tidak sehat antar media sehingga menghasilkan persaingan berita yang menyebabkan turunnya kualitas informasi bagi masyarakat. Hal ini tentu saja tidak mendukung pembangunan di negara. Yang ketiga, media massa memicu keresahan masyarakat. Proses penyuntingan informasi di media massa akibat kepentingan pihak-pihak tertentu kadang menimbulkan keresahan dan kerawanan masyarakat. Banyak berita-berita yang disunting agar lebih menarik, tetapi menimbulkan keresahan dan kerawanan di masyarakat. Dampak negatif yang terjadi pada komunikasi massa harus diimbangi dengan konsekuensi dari pihak masyarakat sebagai sasaran berita untuk dapat menerima informasi dengan lebih selektif. Beberapa masyarakat Indonesia yang tingkat pendidikannya masih rendah karena kondisi sosial dan ekonomi harusnya lebih difokuskan untuk pembangunan masyarakat oleh negara. Media massa dalam hal ini hanya berfungsi sebagai penghubung masyarakat dan pemerintah. Pemerintah harus menjalankan komunikasi yang lebih intensif untuk menghadapi permasalahan ini agar pembangunan tetap berjalan efektif dan merata. Baik, terima kasih Farah. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai analisis peran komunikasi massa terhadap studi kasus. Kelompok kami mengambil studi kasus mengenai germas stunting yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Nah, yang pertama akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai gambaran umum studi kasus germas stunting yang akan dipaparkan oleh Gilang. Silahkan Gilang. Ya, terima kasih Yasmin. Di sini saya akan menjelaskan soal studi kasus. Studi kasus kita kali ini yaitu germas dalam mencegah stunting. Germas itu apa sih? Germas adalah gerakan masyarakat hidup sehat, atau dapat disebut sebagai upaya meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untuk hidup sehat agar derajat kesehatan masyarakat meningkat setinggi-tingginya. Lalu, teman-teman di sini ada yang tahu stunting? Nah, stunting itu adalah keadaan di mana tubuh yang sangat pendek pada balita atau kita sebut sebagai pengkerdilan hingga melampaui defisit minus 2 standar deviasi dari WHO di bawah median panjang atau kita sebut sebagai tinggi badan. Nah, stunting ini merupakan gangguan pertumbuhan yang sebagian besar disebabkan oleh masalah nutrisi. Melihat dari masalah kekurangan gizi di Indonesia, menurut data Kemenkes, ada 10,2% bayi di Indonesia lahir dengan berat badan rendah. Lalu ada 19,6% balita di Indonesia memiliki berat badan tidak sesuai dengan usianya atau disebut sebagai kurang gizi. Dan ada 32,2% balita di Indonesia memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya atau bisa dibilang pendek. Nah, berdasarkan angka tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa angka presentasi itu bisa turun kalau ada kerjasama dengan masyarakat. Makanya dicetuskan namanya germas. Karena kenapa? Karena dampak dari stunting sendiri itu dinilai akan berbahaya ke depannya untuk si anak. Nah, dampak dari stunting ini adalah yang pertama, mudah sakit. Yang kedua, kemampuan kognitif berkurang. Yang ketiga, beresiko terkena penyakit berhubungan dengan pola makan pada saat dewasa nanti. Yang keempat, fungsi-fungsi tubuh tidak seimbang. Kelima, ada mengakibatkan kerugian ekonomi. Kenapa merugikan ekonomi? Karena dalam stunting ini dianggap bisa menimbulkan atau menyebabkan kematian usia dini. Nah, yang keenam ini ada postur tubuh tidak maksimal saat dewasa. Nah, umumnya ini stunting terjadi pada bayi 1 atau 2 tahun.
atau dapat dibilang 1000 hari pertama setelah kelahiran. Adapun fokus Germas meliputi peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, dan peningkatan pangan sehat serta percepatan perbaikan gizi. Jadi pemerintah fokus untuk menutrisi bayi yang telah lahir dari 0 sampai 1000 hari itu tadi. Jadi tidak hanya dari bayi aja, bahkan sebelum lahir pun si ibu mengandung harus memakan nutrisi atau gizi yang baik agar mencegah stunting. Selanjutnya saya kembalikan ke Yasmin. Baik, terima kasih Gilang. Selanjutnya, Johanna akan memaparkan mengenai bentuk-bentuk media massa yang dipakai untuk menyampaikan pesan stunting, serta analisis peran komunikasi massa terhadap Germas Cegah Stunting. Silahkan Johanna. Peran komunikasi massa dalam pembangunan masyarakat. Pemerintah menggunakan komunikasi massa dalam menyebarluaskan informasi terkait pencegahan, penanganan, dan bahaya stunting kepada masyarakat luas. Berikut, jenis-jenis media massa yang digunakan pemerintah dalam menyebarluaskan Germas Cegah Stunting. Yang pertama ada media cetak. Jenis media cetak yang digunakan pemerintah dalam menyebarluaskan Germas ini yaitu surat kabar, leaflet, banner, dan lain-lain. Yang kedua ada media elektronik. Jenis media elektronik yang digunakan yakni pemberitaan melalui televisi, iklan layanan masyarakat melalui televisi, dan lain-lain. Yang ketiga, terdapat media cyber atau online. Jenis media cyber yang digunakan yakni video animasi dan iklan layanan masyarakat mengenai cegah stunting pada platform YouTube dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis peran komunikasi massa terhadap Germas pencegahan stunting. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Germas Cegah Stunting merupakan salah satu program pembangunan masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah dengan menggunakan berbagai jenis media massa sebagai sarana penyebarluasannya. Hal ini dilakukan agar informasi mengenai pencegahan stunting ini dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat karena masing-masing media massa memiliki target audiensnya tersendiri. Sebagai contoh, penggunaan media massa cetak berupa surat kabar ditujukan kepada laki-laki berusia 25 sampai 50 tahun. Kemudian penggunaan media elektronik ditujukan kepada perempuan berusia 25 sampai 50 tahun dan penggunaan media online atau cyber ditujukan kepada remaja berusia 18 sampai 24 tahun. Pembahasan sebelumnya menjelaskan bahwa terdapat peran positif dan negatif dalam penggunaan komunikasi massa bagi pembangunan masyarakat. Hal ini juga dapat ditemukan pada contoh kasus Germas pencegahan stunting. Berikut pengaruh positif penggunaan media massa terhadap penyebarluasan Germas cegah stunting. Yang pertama, penyebarluasan Germas cegah stunting dengan menggunakan ketiga jenis media massa tersebut mampu mengedukasi dan memberikan pencerahan bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Penggunaan ketiga jenis media dalam penyebarluasan Germas ini mampu membuka pikiran masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan serta pentingnya melakukan pencegahan stunting. Kemudian yang kedua, penyebarluasan Germas dengan menggunakan berbagai media massa bertujuan untuk memberikan informasi bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Informasi disajikan secara terbuka, jujur, dan transparan agar masyarakat dapat memahami pesan-pesan yang disampaikan dan memberikan kesadaran akan pentingnya pencegahan stunting bagi pertumbuhan anak-anak. Selanjutnya, selain dapat mengedukasi dan memberikan informasi, penyebaran Germas melalui ketiga jenis media massa tersebut juga mampu menghibur masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan pengemasan informasi yang dilakukan secara menarik seperti video animasi, iklan, dan poster grafis mengenai pencegahan stunting. Media massa juga dapat memberikan peran negatif bagi pembangunan masyarakat. Namun, pada contoh kasus Germas pencegahan stunting, tidak ditemukan adanya peran negatif media massa dalam penyebarluasannya. Baik, terima kasih Johanna. Terakhir, saya akan memaparkan simpulan serta saran hasil dari analisis dan studi kasus yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Adapun berdasarkan pemaparan materi di atas, maka dapat diambil beberapa simpulan. Di antaranya, yang pertama,
Komunikasi massa merupakan proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Selanjutnya, peranan komunikasi massa dalam pembangunan mencakup dua peranan, yaitu peranan positif dan peranan negatif. Peranan positif yakni sebagai media hiburan, edukasi, dan informasi. Sedangkan peranan negatif yaitu diantaranya ada westernisasi di Indonesia, menurunkan kualitas informasi media, serta keresahan di masyarakat. Selanjutnya, stunting merupakan program pemerintah untuk menurunkan gagal tumbuh kembang balita akibat gizi kurang di Indonesia. Pemerintah bersama gerakan masyarakat melakukan sosialisasi dan menggunakan media massa sebagai perantara informasi. Didapatkan hasil bahwa peranan media massa terbilang positif karena media mampu memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang tepat sasaran sesuai yang diinginkan. Sejauh ini, belum ditemukan adanya peranan negatif media tentang informasi pencegahan stunting. Adapun, kelompok kami memberikan beberapa saran. Di antaranya, untuk masyarakat, disarankan untuk memperbanyak literasi, serta menjunjung tinggi nilai nasionalisme, agar tidak terpengaruh budaya barat dan lebih mencintai produk dalam negeri. Selanjutnya, untuk perusahaan media, kami menyarankan untuk lebih menyajikan konten dengan tidak mengabaikan fungsi dari media massa itu sendiri. Nah, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari kelompok kami. Dan selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan bagi 3 orang penanya serta sesi diskusi. Terima kasih teman-teman.